Salam, selamat siang sahabat terkasih. Di tengah kesibukan dan aktivitas hari ini, mari kita mengambil waktu sejenak untuk kembali kepada firman Tuhan. Siang ini kita akan membaca dan merenungkan 1 Korintus pasal 13. Pasal yang mengajarkan kepada kita tentang kasih yang sejati menurut kehendak Tuhan. Mari kita membaca 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sahabat terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa aktivitas rohani tidak sama dengan hidup dalam kasih. Seseorang bisa aktif melayani, rajin berbicara tentang Tuhan, bahkan rela berkorban, tetapi tanpa kasih, semuanya kehilangan makna. Tuhan sedang berbicara kepada hati kita, bahwa yang Ia cari bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi hati yang mengasihi. Siang hari ini, firman Tuhan menolong kita memeriksa diri. Apakah semua yang kita kerjakan lahir dari kasih atau hanya dari kewajiban dan kebiasaan? 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sahabat terkasih, di bagian ini firman Tuhan tidak mendefinisikan kasih sebagai perasaan, tetapi sebagai sikap hidup. Kasih itu sabar, artinya mau bertahan, tidak mudah menyerah pada emosi. Kasih itu murah hati, artinya tetap memilih kebaikan bahkan ketika tidak dibalas. Firman Tuhan ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Di rumah, di tempat kerja, atau di tengah relasi yang melelahkan. Kasih seperti ini tidak mudah, tetapi kasih seperti inilah yang Tuhan kehendaki untuk kita hidupi. Kasih bukan berarti tidak pernah terluka, tetapi memilih untuk tidak hidup dalam kepahitan. 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Sahabat terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa banyak hal di dunia ini bersifat sementara. Karunia, kemampuan,
dan pencapaian akan berlalu. Tetapi kasih yang berasal dari Tuhan tidak pernah berakhir. Ini mengajar kita untuk tidak menggantungkan hidup pada hal-hal yang fana, melainkan membangun hidup di atas kasih yang kekal. Apa yang kita lakukan dengan kasih akan selalu bernilai di hadapan Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 11-12. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Sahabat terkasih, firman Tuhan mengajarkan bahwa pertumbuhan rohani adalah proses. Kita tidak langsung sempurna dalam mengasihi. Ada masa belajar, masa gagal, dan masa dibentuk. Tapi Tuhan setia memimpin kita bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Kasih menolong kita untuk semakin mengenal Tuhan dan semakin mengenal diri kita sendiri. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sahabat terkasih, firman Tuhan menutup pasal ini dengan suatu penegasan yang sangat kuat. Kasih adalah yang terbesar. Iman menolong kita percaya. Pengharapan menolong kita bertahan. Tetapi kasih menolong kita hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama. Kasih adalah bukti bahwa iman kita nyata. Sahabat terkasih, melalui 1 Korintus 13, Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa hidup Kristen bukan sekedar tentang apa yang kita ketahui, tetapi tentang bagaimana kita mengasihi. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang kami baca dan renungkan siang hari ini. Ajari kami untuk hidup dalam kasih yang sejati, kasih yang sabar, murah hati, dan tidak berkesudahan. Biarlah firman-Mu tinggal di hati kami dan nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembacaan Alkitab hari ini. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita dan memberi kekuatan hari ini. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.